Hal yang baik itu juga bisa tumbuh jika dibagikan kepada orang lain. Tahukah kalian, ada satu tanaman yang menurut sebagian orang itu membawa keberuntungan ya. Bahkan kepercayaan bahwa kalau seseorang memberikan tanaman ini kepada kita dengan tulus, rezeki dan keberuntungan. Ini kangkung dari sisa belanja, dan ini tanaman laki mani yang katanya bisa membawa rezeki. Welcome, welcome. Come on inside. Salah satu teman komen, tanam saja kangkung yang masih ada akarnya. Jadi hari ini saya coba. Walaupun sudah gelap, saya pikir kalau ditunda terus nanti tidak jadi-jadi. Burung camar. Ya Allah, rupane astagfirullah. Jarene kemarin dikasih tahu ya. Suruh nanam lah ini. Betul ini, suruh nanam yang berasal dari yang ada akarnya ditanam. Ini mau saya tanam ini ya. Ini bunga singgare sugih ya, Pak? Bunga keberuntungan ini ya. Ini mau saya tanam. Ini yang belum mati-mati ini ya. Wah, iki. Ya. Kayak ini iki. Wah. Kempos ini, yang kempos berarti mati ya, yang kempos ya. Yang tidak kempos berarti hidup. Bunga pokoknya kayaknya mau mati nih ya, tidak kebagian makanan dan terlalu akhirnya minta diganti nih. Nanti saya ganti ya. Ya Allah, maaf ya, banyak benalu-benalu yang memakan makananmu sehingga kamu tersiksa. Ya Allah, ini minta diganti nih. Ini airnya guys, astagfirullah. Ini jam 5 sore ya, Australia, dan gerimis, tidak ada matahari. Sudah gelap gulita. Saya tunjukkan perkembangan di sini. Baik nih, ini belum ada ya. Ini adalah brokoli ya. Brokoli mati. Di sini kangkungnya ya, mosok arep njak ngulup kangkung gor siji guys. Kurus kering. Wah, iki dimakan iki tanduran ya. Ini burung surga. Namanya orang Australia menamakannya burung surga. Lah ini kemarin sudah panen guys. Kemarin sudah panen. Tua ini nandur. Lah iki merujuk ini. Ini adalah lah ya kok larang men ya. Ini brokoli yang kecil-kecil itu loh. Jadi apa jajal tanahnya dipulap itu usang-usang kayak apa ya? Ini sudah disikat sama burung ya, dan ini sudah bisa dimakan ini teman-teman. Kalau mau udah bisa itu ya. Ini bunganya. Karena kalau saya berangkat itu ya masih gelap ya, dan kalau pulang saya sudah gelap lagi karena musim dingin. Nah ini sudah, nggak tahu ini nanti bisa berbunga lagi apa enggak, tapi akan saya gerakan seperti ini. Nah ini adalah apa guys? Yang menghilangkan nyamuk, ini menghilangkan lavender ya. Ya Allah, godhong kemangi loh. Dipangan apa? Kok bisa kayak gini? Ini godhong kemangi loh guys. Bisa entek dipangan ular. Kok bisa ya? Tahukah kalian, ada satu tanaman yang menurut sebagian orang itu membawa keberuntungan ya. Bahkan kepercayaan bahwa kalau seseorang memberikan tanaman ini kepada kita dengan tulus, rezeki dan keberuntungan akan mengikuti ya. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi yang menarik adalah cerita di balik tanaman sederhana ini, yaitu kayak tanaman bunga hati ya. Ini seperti ini ya. Inilah yang menarik di balik cerita bunga ini ya teman-teman ya. Ini ada namanya bunga hati, heart leaf ya. Philodendron namanya. Yang unik, tanaman ini justru tidak suka disinar matahari langsung ya. Kadang saya berpikir kehidupan juga seperti itu ya teman-teman ya. Katanya tanaman ini membawa rezeki. Tapi buat saya, rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu rumah yang tenang, badan yang sehat, keluarga yang cukup, dan hati yang masih mau merawat sesuatu. Kehidupan juga seperti itu. Jika semua yang bertumbuh dengan baik harus berada di tempat yang terang, dan ada yang tumbuh lebih baik di tempat yang teduh ya. Jadi
berbeda-beda. Ini gimana ini potnya ini? Dulu saya sering berpikir semakin banyak matahari semakin bagus untuk tanaman ya. Ternyata tidak selalu begitu. Ada tanaman yang justru stres kalau banyak sinar matahari. Ini saya juga akan menanam kangkung saya ya teman-teman ya. Sama seperti manusia, kadang kita juga perlu beristirahat ya. Tidak harus selalu kuat di setiap saat teman-teman. Yang saya suka dari kebun di Australia adalah setiap tanaman mengajarkan kesabaran. Kita menanam hari ini, menyiram hari ini, tetapi hasilnya mungkin baru terlihat beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian. Kehidupan juga seperti itu ternyata. Apa yang kita kerjakan hari ini hasilnya akan jauh-jauh nanti ya. Saya akan menaruhnya di sini saja, di sini saja. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Tionghoa, tanaman ini sering dikaitkan dengan keberuntungan ya. Ini loh bunga yang seperti hati ya. Entah mitos atau tidak, saya percaya satu hal. Yang rajin merawat sesuatu akan belajar disiplin, dan disiplin sering membawa hasil yang baik ya. Lihat nih tanaman ini, daunnya berbentuk hati ya. Mungkin itulah alasan banyak orang ya menyukainya. Ini yang hati mau saya sebelah-sebelahkan di sini ya. Karena mengingatkan kita bahwa hal-hal yang tumbuh dengan cinta biasanya akan bertahan lebih lama. Begitu teman-teman. Ini saya mau tanam apa iki? Kangkung ya. Banyak orang mengajarkan kebahagiaan yang benar. Kadang-kadang kebahagiaan itu sederhana ya. Melihat daun baru muncul sudah bahagia ya. Melihat tanaman tumbuh sehat kita sudah bahagia ya. Tidak terlalu rumit-rumit, tidak hanya uang melulu. Menikmati secangkir teh sambil melihat kebun di sore hari itu juga membuat kita juga bahagia ya. Saya tinggal di Australia dan salah satu hobi yang paling saya nikmati adalah berkebun saat ini ya. Karena saat saya bekerja keras sebagai guru, pikiran saya sibuk sepanjang hari. Tetapi saat menyentuh tanah dan tanamannya, rasanya seperti menekan tombol reset ya. Rasanya saya punya pabrik reset button di sini ya. Kalau tanaman ini benar-benar membawa keberuntungan teman-teman. Mungkin keberuntungan yang dimaksud bukan uang ya. Mungkin keberuntungan itu adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, atau hati yang lebih tenang. Itu sudah beruntung, itu sudah bersyukur ya mendapatkan hal yang seperti itu. Yang menarik, tanaman ini sangat mudah diperbanyak teman-teman ya. Dari satu batang kecil bisa menjadi banyak ya. Tanaman baru itu menjadi batang baru yang ada akarnya di bawah-bawahnya itu. Itu mengingatkan saya bahwa hal yang baik dalam hidup juga tumbuh ketika dibagikan kepada orang lain. Ini hal yang baik itu juga bisa tumbuh jika dibagikan kepada orang lain. Kadang kita merasa hidup tidak berkembang ya, kita merasakan seperti itu. Tetapi seperti akar tanaman, banyak pertumbuhan terjadi di bawah permukaan ya, sebelum akhirnya terlihat oleh orang lain. Suka melihat tanaman ini karena mengingatkan saya pada perjalanan hidup. Tidak tumbuh dalam semalam, tidak langsung besar, tetapi terus berkembang sedikit demi sedikit setiap hari. Khususnya di Australia. Tulis di komentar apakah kalian percaya tanaman bisa membawa keberuntungan, atau menurut kalian keberuntungan datang dari kerja keras dan doa. Sampai ngelembur begini guys. Tapi ya gila gak dilembur ya. Gak dilembur pekerjaan ini tidak pernah akan selesai ya. Tidak akan pernah terjadi pekerjaan ini kalau tidak dilembur. Karena ya sibuknya bekerja ya, mencari rezeki. Ternyata betul ya kata mbaknya yang bilang saya di komen ya. Kalau kangkung itu mahal, tanam batangnya ya. Katanya suruh tanam batangnya. Kemudian kalau sudah berakar, yang ada akarnya itu katanya
tanam batangnya yang ada akarnya, begitu ya. Ini ada akarnya ini, tapi nggak semuanya ada akarnya. Tapi saya mau tanam saja, supaya kenapa? Supaya segera punya kulupan sendiri saya, ya. Ini mahal di sini, antara 150 sampai 300 per kilo. Dapuran kangkung. Ini kangkung lah ning Indonesia, gini aku wis turut sawah kangkung ning sawah, ditumis nu enak, nu rasane ya. Tapi kangkung di sini nggak seperti kangkung Indonesia, itu enak sekali perasaan. Di sini rasanya nggak sama, nggak tahu kenapa begitu. Akhirnya tertanam berapa biji nih? Sak biji-biji inilah ya, yang penting ada begitu ya. Kita mau tublek-tublek di sini. Wes, mari. Kemudian mana tadi? Tahu suruh saya menanam akarnya, ya ini saya tanam ini. Terima kasih sekali. Akhirnya saya mempunyai banyak benih kangkung ya. Tapi ini kangkungnya kangkung air ini, dimakan ini sepo. Sepo iki bosone opo ya? Bahasa Indonesia ini sepo iki aku ya gak ngerti. Pokoknya dipangan iki sepo. Lah iki kok ya pinter men Mbak sing ngomongi aku iki lho. Ya gini nih ya. Kalau banyak channel ya, channel Indonesia, alhamdulillah saya punya channel yang bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia. Akhirnya ya enek sing ngomongi guys, enek sing ngomongi kon nandur gawe akare. Iya toh. Nah, sekarang saya mau nandur bunga sing garai sugih. Piro kabeh? Ini sing elek-elek ini mau saya jeboli ya. Kemudian iki cara nanemnya iki gimana? Saya mau tanam dari sini ya, upside down. Kualik, gak apa-apa lah ya kualik. Iki kok modelnya rapati api ya, tak bruin disia, melungker. Kita mau lihat, oh ini anunya ini, akarnya ini, wah mantul, mantap betul. Lah ini sehat ini. Kita mau mengikuti filosofi orang Chinese ya, orang Tanglang ya. Katanya kalau dikasih ini bisa kaya. Nah mau ini terus gak sah megai jajal kaya apa ora? Gak bisa begitu ya. Harus bekerja keras baru kaya. Jangan berharap kaya kalau tidak bekerja keras ya. Tapi kan biarpun bekerja keras tuh ada orang yang tetap tidak bisa kaya ya. Keberuntungan itu belum ada saja. Lah itu cara membendungnya ini bagaimana? Membendung rezeki supaya rezekinya itu mandek gitu loh guys. Maksudku ki ngono loh. Maksudku ki niki ben rezeki niki ora gur brobo sae ngono. Ya Allah. Aku ini tak nganu ya, tak nandur, tak pindah iki. Saya memerlukan pot ini. Tadi keliru. Aduh, isinya apa ini? Hey honey. Ya, this one is the heart leaf flower that Chinese say this is his lucky flower. Just plant this one. Yeah, San give it to me. Thank you, San. Well, I'm not rich yet, but when I rich, retired. Oh, isinya itu di dalamnya itu akar memang. Isinya itu akar. Makanya, tasku aja takon, ya. Tasku banyak. Yang buat isi itu loh enggak. Oke. Sudah selesai ya, itu nanti saya akan tunjukkan besok pagi nih ya. Bentar ya sayang ya. Ini apa ini? Ya Allah, nandur emas kangkung kaya emas. Lah iya lalek sekilone $20 ya. Lalek 6 kilo pada emas 1,5 gram ya toh. Nah, iki besok saya akan kesini lagi ya teman-teman ya. Oke. Ini suasana bar maghrib ya teman-teman ya. Bar maghrib. Sampai jumpa besok pagi di Eka House Vlog. Ciao.